Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadatu Sifa, saya dari Prodi Teknologi Benih, semester 1, Universitas Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Di video kali ini saya akan membahas permasalahan perbenihan di Indonesia. Tanaman transgenik adalah tumbuhan yang telah disisipi atau memiliki gen asing dari jenis tanaman yang berbeda atau makhluk lainnya. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, musim kemarau, tahan terhadap serangga pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman alami. Sebagian besar rekayasa atau modifikasi sifat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan makanan penduduk dunia yang semakin meningkat dan juga permasalahan kekurangan protein dan gizi manusia. Sehingga pembuatan tanaman transgenik juga menjadi bagian dari pemulihan tanaman. Hadirnya tanaman transgenik menimbulkan kontroversi masyarakat dunia, karena sebagian masyarakat khawatir apabila tanaman tersebut akan mengganggu keseimbangan lingkungan, membahayakan kesehatan manusia, dan mempengaruhi perekonomian global. Sejarah penemuan tanaman transgenik dimulai pada tahun 1977. Tanaman transgenik pertama yang berhasil diproduksi dan dipasarkan adalah jagung dan kedelai. Ketergantungan petani terhadap benih hibrida makin diperparah dengan tidak berpihaknya hukum terhadap petani. Dalam hal perbenihan, petani seringkali dikriminalisasi. Banyak petani di seluruh dunia menghadapi kriminalisasi karena mengembangkan dan mempertukarkan benih lokal, seperti juga yang dialami petani di Indonesia. Sementara itu, petani merasakan secara langsung dampak dari menghilangnya kekayaan hayati akibat benih hibrida dan transgenik. Padahal tanpa benih tidak ada pertanian, tanpa pertanian tidak ada makanan, dan tanpa makanan tidak akan ada manusia. Di dunia saat ini, petani adalah korban dari sebuah pertempuran penguasaan atas benih. Pertanian terancam oleh industri yang ingin menguasai benih dengan segala cara. Hasil akhir pertemuan ini akan menentukan masa depan manusia, karena kehidupan semua manusia tergantung pada benih-benih tersebut, yang merupakan bagian dari pangan utama manusia. Benih hibrida dan benih hasil rekayasa genetik membutuhkan banyak sekali pestisida, pupuk kimia, dan air, meningkatkan pengeluaran dan merusak lingkungan. Benih tersebut juga sangat tidak tahan kekeringan, penyakit tanaman, dan serangan hama. Telah menyebabkan ribuan kasus gagal panen dan disadari telah menghancurkan perekonomian rumah tangga petani. Industri telah menghasilkan benih yang tidak bisa dibudidayakan tanpa bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dipanen dengan mesin besar dan diberi bahan pengawet untuk menjaga agar tetap bertahan dalam perjalanan. Namun, industri telah mengabaikan aspek yang sangat penting dalam pemulihan benih, yaitu kesehatan manusia. Hasilnya adalah benih industri tumbuh dengan cepat tapi kehilangan nilai gizi dan banyak mengandung bahan kimia. Inilah penyebab alergi dan penyakit kronis, kontaminasi tanah, air, dan udara yang dihirup. Kebalikannya, sistem yang digunakan oleh petani dalam menemukan kembali, menghargai, mengkonservasi, beradaptasi terhadap proses seleksi lokal, memproduksinya kembali di lahan, melakukan pertukaran benih antara petani, mampu mempertahankan dan meningkatkan keanekaragaman hayati genetik dan sistem pangan dunia kita, memberikan kemampuan dan fleksibilitas yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan yang berbeda-beda dan iklim yang berubah serta kelaparan di dunia ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.